Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga hari-hari kita penuh dengan sukacita dan teruslah membuka firman Tuhan, membuka hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa dituntun untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan roh Allah diam di dalam kita dan kita boleh menjadi anaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dari manakah kita tahu bahwa seseorang itu adalah anak Allah? Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu adalah kekasih Allah? Orang yang dicintai oleh Allah. Banyak orang mengklaim dirinya bahwa aku adalah anak Allah. Aku adalah kekasihnya Allah. Allah mencintai aku. Saudara-saudara, banyak orang mengaku aku. Nah, bagaimana kalau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah anak kita? Bagaimana kalau ada orang yang mengaku dia adalah anaknya pendeta Tampu Bolon? Emang asal-asal mengaku-ngaku kalau memang dia bukanlah anaknya pendeta Tampu Bolon? Wah, itu bahaya. Itu pencemaran nama baik namanya. Ya kan? Orang yang mengaku dia adalah anak pendeta Tampu Bolon berarti dia adalah keluarganya pendeta Tampu Bolon. Dan dia pasti mendengarkan perkataannya pendeta Tampu Bolon dan melakukan apa yang diperintahkan oleh pendeta Tampu Bolon. Namanya juga dia anaknya. Nah, oleh karena itu demikian juga dengan orang-orang percaya yang mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan. Itu mencemarkan nama baiknya Tuhan kalau kita tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka hati-hati saudara-saudara, jangan pernah berkata aku ini adalah anaknya Tuhan, aku adalah kekasihnya Tuhan, Tuhan mencintai aku. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita berani mengatakan bahwa kita adalah anaknya Tuhan sementara kita hidup dalam kedagingan? Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita adalah anaknya Tuhan, mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan sementara kita hanya memikirkan diri sendiri tanpa bisa mencerminkan kehidupan kita adalah anak-anaknya Tuhan, anak Allah. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita berani mengatakan bahwa kita adalah anaknya Tuhan, kita tinggal dalam roh Allah, sementara roh Allah itu sendiri tidak memimpin kehidupan kita dalam kebaikan. Kita selalu hidup dalam kesombongan, keangkuhan, dan pikiran kita hanya materi. Dan kemudian pikiran kita hanya untuk kepentingan pribadi diri sendiri, dan diri sendiri. Egois, individualis, dan hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi saja. Bukankah Tuhan akan marah melihat orang yang seperti itu yang berani mengatakan bahwa aku adalah anaknya Tuhan? Bukankah dia akan benci, dia akan marah kepada kita? Jangan pernah sekali-kali engkau mengaku anakku kalau engkau sendiri tidak mau melakukan apa yang sesuai dengan perintahku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berani mengatakan anaknya Tuhan, maka kita akan terdorong untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus atau rohnya Allah yang berdiam di dalam anak Allah, orang-orang percaya maksudnya, itu akan memimpin orang-orang yang percaya itu berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Bertindak sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita bertindak, berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara-saudara, beranikah kita mengakui bahwa kita adalah anak Allah sementara ada orang yang menderita kesakitan, kita tidak mempedulikannya? Beranikah kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, ada orang yang kelaparan, kita memiliki makanan, tidak memberikan kepadanya?
Beranikah kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, sementara kita tidak berani, tidak mau, dan tidak terbuka hati kita untuk memberikan pakaian-pakaian bekas kita saja kepada orang-orang yang tidak memiliki baju? Anehnya saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki baju, padahal di lemarinya begitu banyak baju. Dan anehnya lagi, ketika ada orang yang membutuhkan atau meminta bajunya, yang dia katakan bahwa aku tidak memiliki baju itu, tapi dia tidak mau untuk memberikan bajunya. Benarkah orang-orang yang seperti ini adalah anak-anak Allah? Sekali lagi saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi hidup orang yang dipimpin Roh Allah pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, kedamaian, kemurahan, kesabaran, ada begitu banyak. Ada 9 buah-buah roh yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita dipimpin oleh Roh Allah, sementara kita tidak memiliki kasih, bahkan justru kita menjadi orang yang pendendam, menjadi orang yang suka membenci, bahkan suka bertengkar, berselisih kepada orang lain, mampukah kita menyatakan bahwa diri kita adalah anak Allah? Melalui firman Tuhan ini, cerminkanlah bahwa engkau adalah anak Allah. Dengan apa? Dengan terdorong hidup dalam kehidupan batinia untuk melakukan kehendak Allah dan mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan. Dan mau terdorong senantiasa mencerminkan kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Dan mau terdorong untuk bertentangan dengan keinginan-keinginan daging dan dosa. Itulah tandanya saudara-saudara bahwa kita adalah hidup dalam Roh Allah dan kita adalah anak Allah. Nah, oleh karena itu hiduplah dalam cinta, dalam kasih, dalam kemurahan, dalam kesabaran, dalam kelembutan, pengendalian diri. Itu tanda-tandanya kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam Roh Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sekali lagi diingatkan, ketika kami mengatakan bahwa kami adalah anak Allah, maka kami harus hidup dalam Roh Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hidup penuh dengan kasih, penuh cinta, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Ada banyak hal yang baik. Biarlah kami boleh mencerminkan itu semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Lakukanlah apa yang sesuai dengan tuntunan Roh. Dan nyatakanlah bahwa engkau benar-benar adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Karena Roh Allah ada di dalam kamu. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.